Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropelita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Penjualan buah di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu dikeluhkan sejumlah pedagang selama bulan Ramadan. Salah satu pedagang mengaku omset turun hingga 70% dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Selain faktor kenaikan harga buah yang cukup signifikan, menurunnya daya beli masyarakat juga disebabkan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Menuju pertengahan Ramadan, beberapa komoditas seperti buah dan sayur di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat daya beli konsumen mengalami penyesuaian akibat kenaikan harga di pasaran. Sejumlah buah favorit seperti jeruk, buah naga, pisang yang kerap digunakan masyarakat untuk hidangan takjil berbuka puasa mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. Salah satu pedagang buah di Pasar Induk Among Tani, Johan, mengungkapkan bahwa Ramadan tahun ini omset penjualannya mengalami penurunan sekitar 70% dibandingkan dengan Ramadan di tahun sebelumnya. Selain faktor kenaikan harga, juga disebabkan karena cuaca yang tidak menentu di tingkat petani. Untuk Ramadan tahun ini semua menurun. Yang pertama adalah faktor cuaca. Tiap hari hujan, apalagi di waktu sorenya itu saat orang mau jualan takjil hujan. Jadi yang belanja ke pasar pun juga jadi berkurang. Karena saya sendiri tahun lalu itu, mohon maaf, satu hari bisa habis 1-2 kintal belewanya aja. Kalau saat ini? Sekarang 1 kintal aja seminggu lebih. Harga naik semua karena faktor cuaca pun buah banyak yang gagal panen. Di samping itu daya beli masyarakat sekarang semua daerah menurun. Lebih lanjut, ia menyebutkan jenis buah yang paling banyak diburu pelanggan pada momen Ramadan kali ini meliputi buah naga, jeruk, nanas, serta pisang untuk dihidangkan buka puasa. Selain itu, untuk menjaga stabilitas penjualan, Johan juga bekerja sama dengan dapur MPG yang tetap beroperasi selama Ramadan sehingga permintaan buah harian tetap tersedia. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Dusun Kandangan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu, terdapat sebuah sentra kuliner tradisional yang dikenal sebagai Kampung Ladu. Menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, aktivitas di kampung ini meningkat pesat. Seiring melonjaknya permintaan kue ladu, salah satu jajanan khas berbahan dasar beras ketan. Di Dusun Kandangan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu, terdapat sebuah sentra kuliner tradisional yang dikenal sebagai Kampung Ladu. Menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, aktivitas di kampung ini meningkat pesat seiring melonjaknya permintaan kue ladu, salah satu jajanan khas berbahan dasar beras ketan. Salah satu perajin yang masih bertahan dan konsisten menjaga cita rasa tradisional adalah Muhammad Mubin yang telah menekuni usaha pembuatan ladu rumahan selama kurang lebih 30 tahun. Usaha yang ia rintis dari skala kecil ini kini mampu melayani pesanan dari berbagai kota seperti Kediri, Jombang, Surabaya, Jakarta, hingga toko oleh-oleh di wilayah Malang Raya. Memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun ini, permintaan ladu mengalami lonjakan signifikan. Dalam satu musim, total pesanan bisa mencapai antara 5 kuintal hingga 1 ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mubin mengaku harus meningkatkan kapasitas produksi secara drastis. Menurutnya, jika bulan biasa produksi hanya secukupnya untuk pasar, tapi jika sudah masuk Ramadan, permintaan naik drastis. Dalam sehari, Mubin mampu menghabiskan sekitar 30 kg beras ketan sebagai bahan dasar. Proses produksi dilakukan bersama istri, anak, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Pembuatan ladu masih dilakukan secara tradisional dengan beberapa tahapan utama. Penggilingan beras ketan pilihan digiling hingga menjadi tepung halus. Pemasakan adonan tepung ketan kemudian dimasak dan dicampur dengan gula cair hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan legit. Adonan diuleni hingga merata dan siap dibentuk sesuai ukuran khas ladu. Ladu yang telah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering sempurna sebelum masuk tahap pengovenan. Ladu seperti apa, Pak? Antara 5 kintal atau 1 ton lah. Hari biasa ya 1 kintal, 2 kintal, di Kediri, Jombang, ya ada Surabaya, Jakarta ada. Awal puasa itu sudah ada pesanan banyak.
Awal puasa itu sudah semua sudah ready yang itu. Pesan-pesanan itu. Iya. Tapi kalau hari biasa nggak seberapa. Kalau mau hari raya, hampir semua bikin. 30 kilo beras hari. Nggak ada panas, hujan terus lah. Itu kendalanya. Dari nenek moyang sudah 30 tahunan lah. Biasanya 5-6. Salah satu tantangan utama dalam proses produksi adalah faktor cuaca. Proses pengeringan alami sangat bergantung pada panas matahari, sehingga saat cuaca tidak menentu, produksi bisa terhambat. Kampung Ladu Gunung Sari sendiri kini menjadi salah satu identitas kuliner khas Kota Batu. Deretan rumah produksi sederhana yang tersebar di dusun ini menjadi pusat pembuatan ladu dengan cita rasa autentik yang diwariskan secara turun-temurun. Selain menjadi sumber penghidupan warga, keberadaan kampung ini juga berpotensi menjadi daya tarik wisata kuliner. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan ladu secara tradisional, mulai dari pengolahan bahan hingga penjemuran di halaman rumah warga. Dengan meningkatnya permintaan setiap Ramadan, Kampung Ladu tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sentra produksi kue khas yang diminati hingga luar daerah. Di tangan para perajin seperti Muhammad Mubin, ladu bukan sekedar camilan, melainkan warisan rasa yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Dari Kota Wisata Batu, Akbar TV melaporkan. Masa berapa kalau takan sing produksi apa di ditutup mriki? Ya, pemirsa, kita informasi lainnya, Kota Wisata Batu identik dengan kota pariwisata dan juga kulinernya. Hotel pun tak lepas dari cengkraman ikon kota satu ini. Terlebih di bulan Ramadan kali ini, hotel-hotel penuh di booking untuk promo iftar dengan menikmati hidangan hotel all you can eat. Hotel-hotel di Batu pun penuh didatangi pengunjung bahkan hingga mancanegara. Disarankan booking jauh-jauh hari untuk mengamankan seat iftar yang bisa menyantap semua hidangan masakan hotel yang juga menyajikan kuliner khas Nusantara. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kota Wisata Batu identik dengan kota pariwisata dan kulinernya. Hotel pun tak lepas dari cengkeraman ikon kota satu ini. Terlebih di bulan Ramadan kali ini, hotel-hotel penuh di booking untuk promo iftar. Dengan menikmati hidangan hotel all you can eat, hotel-hotel di Batu penuh didatangi pengunjung, bahkan hingga mancanegara. Disarankan booking jauh-jauh hari untuk mengamankan seat iftar yang bisa menyantap semua hidangan masakan hotel yang menyajikan kuliner khas Nusantara, bahkan mancanegara. Harus diakui, berburu iftar di Kota Wisata Batu memang tak lepas dari menariknya promo hotel di Kota Wisata Batu dengan sejuta pesonanya. Dengan mengiming-imingi all you can eat, biasanya promo iftar hotel di Kota Batu yang datang saat hanya Ramadan ini mengandalkan view. Seperti halnya Hotel Aston Inn satu ini, dia juga menyediakan iftar all you can eat, view Gunung Panderman dan Arjuna, mainan anak gratis sepuasnya, harganya pun bisa terbilang terjangkau, yakni Rp145.000 per orang untuk dewasa dan setengah harga saja untuk anak, yakni 6 hingga 12 tahun. Dibanderol dengan harga Rp65.000, sedangkan untuk anak berumur 0 hingga 5 tahun gratis. Dengan tema yang unik dan sajian autentik, Aston Inn Batu siap memberikan pengalaman kuliner Timur Tengah yang tak terlupakan bagi para tamu. Chef Danang Fabrianto selaku chef di Aston Inn Batu menjelaskan bahwa salah satu keunikan dari konsep ini adalah adanya rotasi menu harian, sehingga pengunjung selalu mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, sajian istimewa seperti roti Maria, nasi mandi, dan kopi Turki menjadi daya tarik utama bagi para tamu. Menyediakan kuis dengan hadiah voucher, yakni voucher iftar gratis dan masuk kolam renang gratis. Tentu hal ini membuat pengunjung semakin merasa senang. Dari Kota Wisata Batu, Violana TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agro Pelita News.